Tapi sebenarnya kalau kalah ya oke, tapi kalau menang juga dinyinyirin pasti. Tapi memang seberapa besar sih Pak efek endorsement ini sebenarnya? Kental inisiatif iya. pribadinya kalau kami lihat sih ya. Tapi kenapa Pak Prabowo nggak? Kayaknya kalau video di Jakarta enggak ya Pak? Nggak dukung Ridwan Kamil ya? Nggak sempat. Kita akan ngomongin soal pilkada yang sekarang katanya ada mengendorse. Oh, kira selebgram aja yang bisa di-endorse. Masa pilkada harus di-endorse? Nggak harus, tapi nggak harus. ada indikasi terjadi endorsement gitu. Dan apa sih sebetulnya efeknya gitu? Karena udah ada ngakaknya muncul. Langsung aja kita panggilkan ya, langsung aja kita sapa. Ada Mas Torik dari Detik News. Halo Mas Torik. Halo. Nah, selamat sore yang dingin di Jakarta. Iya. Betul, ya kan? Bagaimana sore hari ini Tema baju kalian tuh gimana sih? Ini kayak bajunya pas-pasan ya wardrobe-nya. Lagi nggak ada emang wardrobe. hijau Pak, emang kita kan. Enggak, kenapa harus pas-pasan? Lucu kok. Oh. Ijo lumut. Netral, jadi nggak ada yang. Ikatan jomblo dan imut. Jadul sekali. Jadul banget itunya. Wow. Sekarang tuh situasional hubungan Ijo itu. maca. Betul. Apa tuh hijau maca? Ini hijau maca. Oh. Kan? Tadi hijau lumut ada singkatannya. Oh iya. Si hijau maca. Ikatan jomblo masih cantik. Penegasannya di jomblonya. Udah yuk. Coba tuh sore Pak. Berdengung kuping gue nih. Berdengung. Penegasannya di jomblonya ya. Iya, di jomblonya. Enggak loh, padahal ya. Sorry. Bener gak sih sudah ada indikasi terjadinya endorse di kontestasi politik kali ini? Kok indikasi? Betul, Jelas-jelas itu mah. Oh jelas Pak. Jelas-jelas Pak Prabowo sebagai ketum Gerindra mengendorse pasangan Lutfi Yassin. Ya, betul. Di Pilkada Jawa Tengah. Betul. Clear kali itu, udah nggak indikasi. Ya. Tapi saya minta memilih. Tapi kan tuh yang jadi kata beliau Pak ya. Tapi kan yang jadi pertanyaan orang-orang adalah ini kan Pak Prabowo udah tahu sebagai presiden begitu. Tapi kok tiba-tiba ya itu mengendorse Pak Lutfi dan Pak Yassin ini Pak. Apakah memang itu konteksnya beliau sebagai presiden atau beberapa orang bilangnya ya itu kan sebagai ketua partai. Iya kan? Iya, tapi jabatan presiden memang melekat sih sebenarnya. Nah, itu dia Pak. 24 jam sebagai presiden. Tapi memang polemiknya atau mungkin dua sisinya yang tadi dijelaskan oleh Kepala Komunikasi Presiden juga Pak Hasan Nasbi bahwa Pak Prabowo ini ketum partai juga. Sebagai ketum partai, dia ini menandatangani surat dukungan partainya terhadap calon kepala daerah di pilkada. Otomatis Pak Prabowo sebagai ketum partai itu sudah mendukung banyak calon. Di Jawa Tengah dia mendukung Lutfi, di Jakarta Pak Prabowo mendukung Ridwan Kamil, di Jawa Barat mendukung Deddy Mulyadi, di Jawa Timur mendukung Khofifah. Di mana ada dukungan Gerindra di situ, itu artinya Pak Prabowo mendukung calon itu karena beliau tanda tangan. Surat itu kan harus ditekan oleh ketum dan sekjen partai, lalu diserahkan KPU. Nah itu, jadi sebenarnya secara clear dalam posisi sebagai ketum partai Pak Prabowo memihak di pilkada. Dalam posisi sebagai presiden yang memang tidak lepas dari diri saya 24 jam, memang ini jadi concern publik. Ada yang mempermasalahkan kalau Rocky Gerung menyebut bermasalah secara etika publik. Ada juga yang bilang bla 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 bla. Ya ini sah aja di negara demokrasi dan kita mungkin belum terbiasa. Tapi secara aturan sesuai pernyataan dari Kepala Badan Komunikasi Presiden juga, Bakompres yang disebutnya PCO, tidak ada aturan yang melarang. Jadi di pasal Undang-Undang HAM, pasal 43 kalau nggak salah, setiap warga negara berhak dipilih dan memilih. Nah Pak Prabowo dipandang sebagai warga negara juga punya hak untuk itu, untuk memilih. Dan di Undang-Undang Pemilu pasal 299 juga tidak ada yang melarang presiden dan wapres berkampanye. Jadi diatur sebenarnya, tapi ada syaratnya, tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Dan kalau dia berkampanye untuk dirinya sendiri itu cuti, walaupun ada juga beberapa pihak yang mempersempit bahwa pasal ini berlaku hanya untuk petahana. Tapi sebenarnya tidak ada secara eksplisit yang menyebut bahwa ini berlaku untuk petahana. Jadi memang kalau kita kembali ke penjelasan Pak Hasan Nasbi, presiden dan menteri-menteri di jabatan politis itu dimungkinkan untuk kampanye selama tidak menggunakan fasilitas negara.
Tapi memang yang mungkin tadi Pak Tony juga sempat mention apa orang-orang belum biasa gitu. Karena kan selama ini Presiden Jokowi kan bukan ketum partai ya Pak. Bukan ketum partai. Dan itu memang kita kan nggak pernah lihat tuh Jokowi dukung siapa di pilkada gitu kan. Waktu kemarin itu. Iya sih. Waktu Iya sih. kemarin. Ya. Pemilihan. Iya. Nah, susah ditutupnya Pak Beb. Saya kayak lagi di tackle Sergio Ramos Pak. Susah betul. Iya bener karena nggak biasa itu. Ya cek di tackle. Iya Pak ya, orang belum biasa Pak. Orang belum biasa melihat, tapi kalau kita melihat di 2016 sebenarnya Presiden Barack Obama kampanye juga untuk Hillary Clinton dalam musim masih presiden. Tapi di Republik ini memang belum terbiasa. Walaupun kalau saya juga melihatnya ada kerawanan dari kampanye Pak Presiden Prabowo. Iya kalau calonnya dukungnya menang. Kalau kalah. Iya. Ya nggak apa-apa kan, namanya pesta demokrasi. Sebenarnya kalau kalah gimana lo feelingnya balik ke Jawa Tengah sebagai presiden kalah? Tapi sebenarnya kalau kalah ya oke, tapi kalau menang juga dinyinyirin pasti. Iya nggak sih Pak? Bukan nyinyirin, nggak pasti sih, maksudnya kayak ada, wah ini kan didukung gitu loh. Kayak ada udang di baling bakwan. Tapi kan kalau dia menang berarti yang nyinyir jadi minoritas. Oh iya juga sih. Ini udah begini di bener. Tapi berarti jadi banyak ya efeknya ketika diberikan endorsement oleh ya presiden terpilih terbaik presiden udah bukan terpilih udah dilantik udah berjalan pemerintahan presiden ini. Terpilih terbaik penyala bangku. Bukan terlepas dari sebetulnya ini tuh bukan menggunakan posisinya sebagai presiden gitu, tapi sebagai nggak bisa 24 jam melekat, tetap kita harus melihat presiden gitu. Tapi memang kalau yang informasi yang kami terima kemarin sepertinya sudah diantisipasi. Salah satu contohnya Pak Prabowo itu katanya kan ke lokasi itu tidak menggunakan mobil kepresidenan. Pribadi biasa ya, mobil pribadi, kunjungannya ke tempat pun kunjungan pribadi. Diantisipasi seperti itu sudah ada lah argumen-argumen yang disiapkan. Kalau dulu Pak, kalau zamannya ketika presiden kita adalah ketum partai kayak misalnya Bu Megawati, Pak SBY, pernah nggak sih Pak kayak gini situasinya? Belum ya? Belum. Makanya mungkin agak mengejutkan. Iya kayak sesuatu yang baru itu kan. Masyarakat belum terbiasa dengan hal ini. Belum terbiasa. Padahal sebetulnya secara aturan ya nggak ada yang sejauh ini tidak ada yang dilanggar. Kecuali nanti ada perubahan di undang-undang pemilu itu bisa. Mungkin yang dipermasalahkan dari sebagian pihak itu ya etis nggak sih gitu. Iya, etika sih. Karena kan presiden itu tadi, karena presiden semua orang kan khawatirnya kalau yang didukung kalah. Kalau concern saya di situ. Bayangkan Afif lah jadi kepala daerah misalkan jadi gubernur di mana, lu daerah asal mana? Papua kakak. Iya, kakak. Misalkan jadi gubernur sepulau Papua. Nah, misalkan ada daerah seperti itu kan. Lalu lu ikut pilkada mendukung tingkat 2-nya. Mendukung kepala daerah di mana? Di Mimika misalnya. Mimika. Udah kampanye ke sana gubernur. Ternyata kalah kakak. Gimana perasaan kakak? Mau balik lagi nggak ke sana kira-kira? Kepala pusing ya. Wajar. Harus berbesar hati yang itu ya berbesar hatinya karena yang itu juga harus besar hati. Iya, mayoritas minoritas semua harus besar hati. Ya. Tapi itu apa yang ada batuknya. Tapi gue lupa. Yang harus diamati Gerindra juga sudah menegaskan sebagai ketum partai. Nah, yang tidak boleh tadi di pasal tadi kan penggunaan fasilitas negara. Nah, jangan sampai dukungan itu memicu juga fasilitas negara untuk mendukung paslon dukung oleh Pak Prabowo. Ya diawasi aja, itu dilaporkan nggak masalah. Tapi sejauh ini sih nggak ada masalah. Tadi kan sebetulnya salah satu video yang akhirnya membuat viral atau geger adalah ketika Pak Prabowo mengendorse salah satu pasangan. Padahal sebetulnya juga ada calon kepala daerah lainnya juga yang memang secara gamblang gitu ya dibelikan dukungan sama Pak Prabowo juga gitu. Di mana aja tadi? Belum ada kalau yang dikampanyekan secara khusus kayak mungkin kode-kode kayak makan bareng Ridwan Kamil. Oh iya. Itu kan gestur-gestur aja kan. Terus apalagi? Kayak baru ini yang lebih vulgar gitu ya. Lebih kelihatan. Tapi memang itu kan calon-calon yang didukung oleh Gerindra di pilkada. Yang di saat Gerindra mendaftarkan calon itu pakai tanda tangannya. Pak Prabowo juga. Pasti dukung Pak Prabowo, pasti kalau. Pastilah Pak. Tapi memang seberapa besar sih Pak efek endorsement ini sebenarnya? Kalau dari kacamata politik gitu. Kita kalau mau ngomongin seberapa besar angkanya harus disurvei sih. Lebih bagusnya. Setelah kondisi kemenangan ini di pemilu 2024 kemarin di Pilpres, apakah
pengaruh Pak Prabowo masih kuat di Jawa Tengah. Itu harus diukur lagi pakai survei. Iya. Tapi kalau lihat kemarin menang di Jawa Tengah, lalu biasanya ada bandwagon effect, ada bias-bias kemenangan, pengaruhnya bisa meningkat lagi. Jadi pengaruh seorang presiden elect gitu, presiden terpilih, presiden yang sudah jadi, sudah memerintah, baru belum lama, masih di tahun yang sama, itu lebih biasa lebih berpengaruh, lebih mantap. Lebih mantap. Mantap. Biasanya Iya, begitu lebih kalau kita besar lah lihat. efeknya. Tapi kalau untuk pastinya mau diukur lagi. Dan ini juga kan jadi pertarungan antar presiden juga ini. Karena dia. katanya Bu Megawati juga akan turun Wah. ke Jawa Tengah. Oke. Untuk mengkampanyekan Andika Karena kan Hendi. Jawa Iya, Tengah iya. katanya juga Kandang kandang banteng. banteng. Betul. Kandang Iya. banteng, iya. Oleh karenanya mungkin yang mendukung Lutfi Yassin akan ada 2 presiden yang turun. Karena katanya Presiden Jokowi juga akan turun. Rame. Jadi Raja-raja terakhir bukan nih. Jakarta lagi nih epicentrum keramaian Iya, pilkada, iya. tapi di Jawa Tengah. Memang seru ini di situ. Iya sih. Kalau Belum Jakarta lagi yang tarung antar jenderal bintang semua, jenderal Waduh. polisi. Perang dengan bintang. Star Wars. perang presiden, perang raja terakhir. Iya kan? Iya, iya. Kalau biar seru, selama sebetulnya dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku. Betul, gitu sesuai ya, dan aturan aja. tidak melanggar aturannya KPU juga, kenapa Ya. enggak gitu. Ya udah seramai-ramainya aja gitu. Walaupun sebetulnya kemarin sempat juga ada bentrokan terjadi, walaupun ini agak kita geser ke Sulawesi ya. Kemarin pada saat setelah Sulawesi nggak pemilu aja. Sulsel. bentrok. Nggak tahu. Faktanya begitu. Iya, kalau Iya, kampanye iya, emang kan iya. banyak berita-berita kayak begitu dah. Iya, Iya kan? iya, Ada iya. yang nggak mau turun dari panggung lah, ada yang benar. ada pengawalnya lah. Ada yang joget-joget di panggung. Iya, Indonesia Mas. Terus, nah ini ada satu yang sebetulnya aku nggak tahu juga. Dilihat dari peristiwa atau video endorsement kemarin yang direkam sama Pak Prabowo dan di Lutfi Yassin juga, itu ada yang memprediksi bahwa itu videonya diambil di rumahnya Pak Jokowi. Betul kah? Bisa jadi memang ada pertemuan di sana, bajunya juga masih sama. Kalau udah ada tembok gitu doang kan kita nggak tahu ya. Iya. Saya pernah Iya masuk sih, rumahnya sangat. Pak Jokowi tahun 2014 awal-awal. Belum Masuk dicat itu. ulang. Temboknya masih beda, Pak ya? Baru sekali masuk nggak Oh, langsung iya, apal iya, juga. iya. Kalau apal tuh kayaknya mau ngambil sesuatu. Iya, aneh ya. Nyatronin itu namanya. Aneh itu. Bukan liputan itu. Ngekos. Tapi bisa jadi. Tapi kalaupun kesana itu yang tadi saya bilang, Pak Prabowo dalam kunjungannya ke rumah Pak Jokowi itu, informasi yang kami terima menggunakan mobil non kepresidenan. Jadi memang diberi kesan sebagai kunjungan pribadi. Antara duo bestie kalau Iya. kata Hasan Nasbi, Chief PCO Istana. Katanya begitu. Jadi ya bisa jadi di sana, dan ada pertemuan memang dengan Pak Lutfi dan Taci Yassin. Ya bisa jadi lalu dengan pertemuan juga dengan kalau nggak salah Cawalkot Solo ya. Oh iya ya. Oh ini ada videonya. Ya, Oh iya, baju masih sama ya, Pak, yang biru ya? Betul. Atau sebenarnya bajunya banyak tapi sama. Punya Lalu- dong. Iya, punya dong. ada ya. Dosen Handmade. gua dulu ada gitu ya. Meja satu putih itu terus Iya, ya kan? Steve Jobs aja begitu teh. Iya, betul. Bisa. Bisa jadi. Lalu ada yang bilang ini katanya disuruh Pak Mulyono. Hah? Videonya kalau disuruh sih enggak saya. Pak Prabowo tuh ketum partai, presiden, Iya. sementara Pak Jokowi sekarang rakyat biasa. Jadi itu kental inisiatif iya, pribadinya kalau kami lihat sih ya. Tapi kenapa Pak Prabowo nggak? Kayaknya kalau video di Jakarta enggak ya, Pak? Enggak dukung Ridwan Kamil ya? Enggak sefront, enggak. Belum ada. Oh, nggak ada video Sepulgar. lain sebetulnya. Belum Belum. ada. Ya kan, Makan hanya di ada- Garuda aja. Iya, di makan Garuda bareng gitu. Sabang. Ah, Ya. Sabang iya. Enak Sampai sih. tahu. Sampai tahu restonya di situ. Kan emang disebutin waktu itu. Enak. Oh gitu. Kayak sih pagi sore saya, Pak. Kalau gitu Oh, itu berarti sorry. bukan Kalau saya Payakumbuh sekarang nih pagi. Payakumbuh lebih enak ya? Tapi Tapi beda aja lebih sih. mahal. oh lebih mahal. Pantes Pak Torik suka. Bar Mahal pagi sore di sini. geser Iya ke sih. kuliner nih kita. Iya. Kalau ya itu berarti yang endorse-nya rumah makannya. Masuk. Kita mention juga ini. Bisa nih. Besok Ditunggu. kesini ya. Ditunggu ya. Ditunggu ya Garuda Bintang. Disaji ya. Disajiin juga. Tapi mungkin ada indikasi ke sana Pak Prabowo akan memberikan dukungan secara vulgar ke Pak RK. Tapi kayaknya udah nggak sempet sih waktunya ya. Tapi We still gini need loh, kalau time. Jakarta We still have ini time. konon Pak Pramono itu bukan sosok yang tidak diterima. Pak Pramono juga karena pergaulan elitnya mungkin bagus. Kalau yang kami dengar juga tidak terlalu dipermasalahkan kalaupun Pramono yang menang. Oh gitu. Tidak terlalu bermasalah. Oh. Kalau yang menang di itu
di Jateng ini pemenangnya bukan dari itu, ada potensi ini adalah kandidat jagoan yang akan menantang petahana di 2029. Wah, udah kesana arahnya ya. Wah, kesana semua tuh. Iya sih. Panjang. Tapi ini di layar juga ada respon PDIP usai RK klaim dapat dukungan dari judulnya Jokowi klik gini kan jadi pengen tahu kita dalamnya. Coba. Iya, kita pengen tahu. Ini kayak Detikcom sekali judulnya nih. Oh, dari Detikcom yang Detik News. Ini judulnya oke kok. Ya memang Iya. Masa dari yang lain? Tolonglah. Apa respon PDIP? Ya, bagaimana respon dari PDIP? Ya PDIP menganggap itu langkah panik, katanya ini ya upaya-upaya jualan nama tokoh lain. Masih sering menyerang, di Jakarta juga begitu kan. Iya. Katanya kalau didukung dalam kampanye kan apapun akan dilakukan asal menang, asal sesuai aturan tadi ya. Asal halal. Iya. Apa yang salah misalkan begitu pasti klaimnya. Iya. Karena memang juga aku sempat melihat juga terpengaruh nggak tapi? Bukan daerah aku juga. Lu Pip? Jadi ada satu poster, habis gitu ada tulisannya ini dia calon pilihan Pak Prabowo. Oh, udah gitu. Ada di Jakarta. Iya, semua pasti begitu. Gitu. Ya di Jakarta Pak Prabowo dukung Ridwan Kamil, di Jawa Barat dukung Deddy Mulyadi, di Banten dukung Andra Soni. Tinggal di saya semua partai yang ada Gerindranya pasti di sana. Pak Prabowo. Pak Torik Jakarta kan berarti? Jakarta. Udah tahu ntar mau nyoblos siapa? Masih ini lah ya. Enggak, karena gue juga orang Jakarta masih bingung gitu. Saya masih menunggu calon gubernur Jakarta yang berjanji tidak akan menghapus KTP warga Jakarta yang tinggal di Depok. Nah, kalau programnya Pak Heru Budi kan akan menghapus. Nah, saya menolak program itu. Jadi kalau ada gubernur yang menjanjikan tidak akan menghapus KTP saya, akan saya dukung. Tapi emang gitu, kalau di Depok tuh banyak, karena kita orang Depok kan ya. Jadi kita tuh masih KTP Jakarta. Dan kita nggak mau pindah ke tempat lain, ke daerah tersebut karena nanti untuk zonasi kan. Untuk anak sekolah bisa gitu kan Pak ya? Karena lu nggak mau Depok lu pasti lu. Udah, lu nggak mau wali kota bernyanyi lu. Pak. Wah, kacau. Ayah Oja kecewa banget pasti. Pak Torik kayak nggak tahu aja sih. Oh iya, emang ya seenggaknya kita masih punya banyak waktu lah nih, ada 10 hari lagi untuk Detikers juga menimang-nimang ya kan Pak calon-calonnya. Ya kalau mau dapat suara saya Jawa Timur, saya akan berangkat jauh Pak dari Depok untuk mencoblos gubernur yang berjanji tidak akan menghapus KTP orang Jakarta yang tinggal di Depok. Ya. Oh, DKI Jakarta udah yang kedua belum debatnya, belum ya? Udah 2 kali juga. 2 kali. Seru. Udah ketahuan tuh programnya. Ya. Gitu. belum ada itu, belum disinggung tuh makanya. Belum. Masih nunggu. Belum tahu nih masih. Tanya aja di komen IG. Bisa. Biasanya suka kalau nggak akan dihapus ya suara saya untuk Anda. Oke. Dharma Pongrekun. Pertanyaan terakhir. Berarti Pak Prabowo itu ada Enggak, lucu aja Pak, emang bener. Ada indikasi indikasi mulu ya gue ya. Katanya secara langsung muncul untuk endorse atau turun gunung di semua daerah atau yang sebenarnya di wilayah-wilayah yang potensial kalah atau sebetulnya mungkin elektabilitasnya mungkin belum shimmering, splendid. Ya, atau tempat-tempat yang strategis tadi. Tadi yang seperti saya sebut, ada indikasi kalau yang di Jawa Tengah ini menang, bukan itu akan berlanjut pertarungannya ke 2029. Nah, mungkin kalaupun ini bukan indikasi kalah, tapi untuk memantapkan kemenangan juga bisa. Untuk itu tadi memastikan bahwa 2009 adem ayem gitu. Sejuk kayak hari ini. Iya, kayak bakmi. Bakmi. Di promo udah jangan promo. Kalau aku kan terbuka aja membuka endorse untuk makanan. Secara terbuka kalau aku gitu. Lumayan sih lagi. Hujan-hujan gini makan tunjang pagi terganggu sore. kan? Emang kamu gak terganggu konsentrasi dengan aroma yang dari tadi berseliweran ini? Lagi pada makan nih. Makan apa sih? Udah makan, ngobrol ganggu sendiri. konsentrasi sore-sore ini. Kita berbusa ngomongin buat negara ini loh. Iya, ini sampai nanti kursi 2029 nggak ada yang gubris kata-kata gue. Oke. Ini ngaduk gua sampai berbusa. Tapi ya yang penting tetap pemilu damai lah ya. Jurdil. Lu berjurdil. Iya. Amin. Lu? Gue. Lu berjurdil. Lunya lugas. Bersih Berjibaku. gak sih?
lucu aja. Berjibaku ya, tapi kan maksudnya sportif artinya. Iya, sportif. Emang harus ditangkut pautkan dengan olahraga Karena kan terus. kompetisi, hidup ini kompetisi. Oh iya betul, kan? betul. Dan satu lagi kalau kompetisi itu memang harus ada yang menang, ada yang kalah Ya. gitu. Harus Jadi berbesar hati. betul, yang menang. Jangan sombong. Jangan somse. Hormati orang tua, sayangi guru, itulah tandanya. Kau murid budiman. Mantap. Thank you Pak Torik sudah mampir ke Ketik Sore. Dan kita nantikan lagi berita-berita Berita-beritanya nanti, Pak. terupdate-nya ya. Siap. Oke. Ya Uds, nanti kita habis ini akan balik lagi juga. Ini masih ada lagi nanti kita nih, ada nih. Masih juga ya masih katanya. ada juga nih nanti yang kan mau debat kedua masih jateng lagi. Emang panas Betul, bener ya. isinya. Karena apa? Karena bahasan di debatnya yaitu adalah perubahan iklim. Mungkin karena global warming. Katanya kan Gen Z suka tuh Jadi isu lebih lingkungan. panas. Iya, Ya Gen Z, kan? isu lingkungan Jadi tuh. juga debatnya lebih panas juga. Boleh kalau begitu. Oke, Tikers, kita break dulu aja nih. Wangi banget soal di sini studio. Iya. Pada makan. Ya Suds, nanti habis ini kita kembali lagi. Jangan kemana-mana, masih di Detik Sore. Enggak cuma hore-hore.